Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Pagi Guru. Ibu Febri. Pagi Ibu cantik. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Luar biasa, Semua baik. baik kok? Ibu apa kabar juga Ibu? Saya baik. Oke, jadi anak-anak supaya menambah semangat kita hari ini, kalau saya tanya apa kabar, semuanya jawab baik-baik, luar biasa. Oke, Oke, apa Ibu. kabar anak-anak? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi semangatnya luar biasa hari ini. Sudah siap untuk ikut pelajaran hari ini kok? Sudah Ibu. Selalu siap Ibu. Oke, baik. Siap, Kalau Ibu. sudah siap untuk ikut pelajaran hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta Ibu minta Kristina untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih Bu. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga pada hari ini kami masih bisa berkumpul di kelas ini untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Kami serahkan semuanya kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sudilah kiranya Engkau memberkati dan memberikan kami kekuatan agar kami bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ini dengan baik. Berkatilah Ibu Guru kami, berkatilah kami semua yang ada dalam ruangan ini, sehingga apa yang boleh kami peroleh pada hari ini bisa bermanfaat bagi kami ke depannya. Akhirnya ya Tuhan, nama-Mu yang kudus tetap kami puji hari ini sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih banyak Kristina sudah pimpin kita dalam doa. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke Ibu. Asmawati. Hadir Ibu. Oke, Dewi Maharani Weni Gerimu. Hadir Bu. Selalu. Etirano. Oke. Eti di mana? Eti di mana? Panggil Eti dulu. Izin Ibu. Oh, ada Eti Ibu, ada. ada. Tadi dia lagi minum air Ibu, jadi mulai tersumbat. Iya, Kemudian nanti Gordianus jadi makanya ini. Narut. Ada Bu. Hasrul Sahari Pehulu. Ada Ibu. Kristina Jawa. Ada Ibu. Orpakii. Ada Ibu. Roswita Rambulodang. Hadir Ibu. Tarsianus Janudin. Hadir Ibu. Oke, yang terakhir Yuliana Kurnia Dampus. Ada Ibu. Oke, berarti semua hadir hari ini. Iya Ibu, Iya, kami Ibu. sehat-sehat. Luar biasa. Kami senang Oke. belajar bahasa Indonesia Ibu. Oh, luar biasa sekali kalian. Oke, jadi hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teks eksplanasi. Apakah anak-anak sudah lihat yang Ibu tampilkan? Udah Bu. Sudah Ibu. Ada gambar terus. Di Lebata. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kemampuan bernalar kritis dan bergotong royong, mengidentifikasi penyebab masalah, hubungan sebab akibat, merumuskan masalah utama, dan mengusulkan solusi dalam bentuk teks eksplanasi. Jadi setelah kita mempelajari pembelajaran ini, kalian harus mampu untuk
mengidentifikasi penyebab masalah, hubungan sebab akibat, dan merumuskan masalah utama serta solusi ya anak-anak ya. Siap, Ibu. Ya, Ibu. Oke, jadi Ibu lanjut ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan Kata. Tentang sebab fenomena akibat terjadinya fenomena alam. Oke. fenomena teks alam, yang fenomena mempelajari- Saya, Ibu. Ya, silahkan. Kalau saya teks eksplanasi itu teks yang berisi kenyataan seperti hidup saya. Ibu guru, saya Wow. minta izin Kak. Silahkan. Ibu Febri, Ibu Siapa Kristin lagi? ada Ibu Febri. Kristin ada curhat. Aduh, kita sekarang belajar ya, jangan curhat-curhat dulu. Ya Ibu, nanti saya WA Ibu balas ya Ibu ya, saya mau curhat masalah ayah. Kristina masih kecil, jangan so dewasa. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi ada yang sudah bilang teks eksplanasi itu teks tentang peristiwa alam, kemudian tentang kenyataan dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2, ada yang bisa jawab lagi? Seperti apakah teks? Yang teks eksplanasi yang memberi ilmu, memberi pengetahuan baru. Oke, memberi ilmu dan Berita. Iya, Ibu. Kalau misalnya gempa bumi, nah kita bisa tahu, oh gempa bumi tektonik, gempa bumi ini itu, Ibu. Oke, jawaban yang baik. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa jawab lagi? Saya Ibu. Nambah wawasan Ibu, kita baca teks eksplanasi kita jadi pintar. Oke, Kristina, orang ketiga. sampai nomor 3, Kristina. Ibu guru sudah tanya nomor 3. Kita bisa bilang manfaat tuh biar kita pintar. Kristina saya mau jawab Ibu Febri. Iya, silahkan Roswita. Manfaat dari membaca teks eksplanasi kita bisa mengetahui proses terjadinya fenomena alam, fenomena sosial. Oke, kita bisa mengetahui yang seperti yang disebutkan oleh Roswita. Dan yang terakhir, mengapa teks eksplanasi itu dia banyak mengungkapkan realita? Karena realita itu fakta, Ibu. Oke, Benar-benar jawaban yang terjadi, luar Ibu. biasa. Saya setuju dengan Yuliana. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjut Sama-sama, ke Ibu. poin yang berikut. Nah, apakah kalian melihat gambar ini dengan jelas? Ya, Ibu. Jelas, Ibu. Iya, Ibu. Ada gambar apa Wow. saja di situ? Gunung meletus. Ini Banjir. banjir, Gunung Banjir. sampah, Buang sampah. Sampah di Oke. sungai. Rumah yang di pinggir sungai banyak sampah. Iya, oke Kristina, terima kasih. Kira-kira dari ketiga peristiwa ini peristiwa yang mana yang pernah kalian alami? Yang buang Gunung sampah, meletus. Ibu. Buang sampah sembarangan. Ibu. Gunung Buang meletus sampah, dengan Ibu. banjir Ibu, banjir dengan gunung meletus. Oke, Di rumah tuh berarti- banjir setiap tahun pasti masuk banjir Ibu. Jadi Ibu tolong kasih sembako ke saya Ibu. Minta sumbangan lagi. Oke, jadi masalah-masalah ini adalah masalah yang sangat dekat dengan kita ya anak-anak. Iya, Ibu. Masalah yang sering terjadi. Jadi tanpa kita sadari masalah-masalah itu terjadi karena perbuatan kita sendiri ya. Iya, Ibu. Jadi sebelum kita lanjut ke materi yang berikut, saya akan menyampaikan dulu beberapa hal terkait dengan teks eksplanasi. Jadi mohon disimak baik-baik ya anak-anak. Iya Ibu. Jadi yang pertama itu tentang pengertian teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi tentang proses terjadinya peristiwa alam, peristiwa sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan peristiwa lainnya. Kemudian teks eksplanasi ini dia terdiri atas paragraf yang berisi fakta tentang sebuah peristiwa.
Suatu peristiwa itu dia baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial pasti terjadi di sekitar kita. Kemudian selalu memiliki hubungan sebab akibat. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu sudah tunjukkan kepada kalian ada beberapa gambar yang sering terjadi di sekitar kita. Kemudian yang berikut, tujuan dari teks eksplanasi. Jadi tujuan dari teks eksplanasi itu anak-anak supaya dapat menjelaskan suatu peristiwa dan sebab akibat peristiwa itu terjadi. Kenapa sampai peristiwa itu bisa terjadi? Kemudian teks eksplanasi juga memuat informasi berdasarkan fakta dan bersifat keilmuan seperti yang tadi kalian sudah sampaikan ya di bagian awal itu. Kemudian dalam teks eksplanasi terdapat gagasan umum yang dapat diletakkan di bagian awal, bagian akhir, atau di bagian awal dan akhir paragraf. Nah, ini yang perlu kalian pahami baik-baik tentang struktur dari sebuah teks eksplanasi. Jadi ada 3 struktur dalam teks eksplanasi. Yang pertama itu ada apa coba? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Oke, ada bagian pernyataan umum. Kemudian yang kedua, Urutan sebab akibat atau penjelas. oke, ada urutan sebab akibat atau penjelas. Kemudian yang ketiga, Interpretasi. oke, ada interpretasi. Jadi ada bagian pernyataan umum yang berisi tentang topik yang akan dijelaskan. Kemudian ada urutan sebab akibat yang berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir interpretasi berisi tentang kesimpulan atau pernyataan dari topik atau proses yang akan dijelaskan. Kemudian setelah menyusun teks eksplanasi, kalian juga harus dapat mengomentari teks eksplanasi. Jadi ada komentar dalam teks eksplanasi yang berarti kalian memberikan respon atau pemaparan dari teks eksplanasi berupa ulasan. Kemudian ada isi komentar yang berupa kritik maupun ujian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kepada kalian tugas. Nah, tugasnya itu seperti ini, anak-anak. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke, jadi sebelum kita mengerjakan tugas yang Ibu berikan, Ibu punya sebuah video yang dapat kalian nonton untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Mau nonton videonya atau tidak? Mau Ibu. Kami sudah merindukan videonya Ibu. Apakah videonya sudah muncul? Belum, Ibu. Lagi berproses Ria Ibu. Oh, sabar ya. Sudah muncul, Bu. Oke, suaranya terdengar Ya. jelas. Biar. Pesawat jatuh kan? Ibu, ini video aku gagal. Bagus ya. Pohonnya pohonnya kayak sapunya rambut Ibu, yang pohon keril-keril itu. Ah, tiba-tiba sudah malam. Badai. Saya takut Ibu. Hujan.
Su cerah, pagi nasi cerah. Serahkanlah hatiku. Bisa bikin bang pesawatnya jatuh. Duh, hancurkan Arthur. Kenapa mereka menebang pohon ya Ibu? Saya sedih nih. Aduh Tuhan, tumbang seperti rambut saya yang jatuh kena air. Tadi. Elah. Ya, tinggal satu sebatang kara. Ibu, siapa yang potong ini ponong nih? Sedih sekali ya, walaupun cuma animasi Ibu, tapi saya mau menangis. Sama. Sensor yang kemarin bunyi di samping rumahnya Ibu Christine. Ini orang yang dari datang semuanya petar sini. Pasti mereka pakai sensor yang tidak ada bunyi yang seperti Pak Tarsi dan Pak Gordi maksud itu kan? Iya dong. Oh, banjir. Itu Pak. Air jangan ada yang menebang. Masa tuh makanya jantung keluar. Itu kan. Gordi, saya bilang kalau banjir berenang ke sapu rumah. Pasti pesawat lewat lagi. Pesawatnya lewat tiap hari. Begitu yang begitu nanti kena mental pesawat. Guntur, habis Ger. Sabar, saya baju, sabar. Bangsa. oh banjir. Oh, Tenggelam sudah saya di dalam. Oke. Oke, Lega hati saya. jadi semua sudah menonton video yang Ibu tayangkan tadi ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu Oke. guru. Sekarang sebelum Ibu memberikan tugasnya, Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Bagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan kalian kerjakan tadi. Jadi kelompok 1 itu ada Asmawati, Dewi, Eti, dan Gordianus ya. Kemudian kelompok 2 Iya, Ibu guru. Kristina dan Orpa. Kemudian kelompok 3 ada Roswita, Tarsianus, dan Yuliana. Siap, Bu. Oke, jadi tugasnya itu seperti ini anak-anak. Sudah bisa lihat kok? Bisa Ibu. Oke, jadi Ya, Ibu bisa lihat. seperti ini diharapkan kalian dapat berdiskusi dalam kelompok dengan baik karena Ibu akan melakukan penilaiannya. Ibu. Jadi tugasnya seperti ini, teksnya ada di sini ya. Jadi kalian harus membaca teks ini. Membaca teks yang pertama tentang banjir, kemudian yang kedua tentang permasalahan sampah. Jadi mohon dibaca kedua teks ini dengan baik, dipahami dengan baik, kemudian kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu berikan waktu 20 menit untuk bekerja dalam kelompok ya. Ya, Bu. Ya Ibu. Silahkan bekerja dalam kelompok. Selamat bekerja anak-anak. Iya. Ya Ibu. Ya.
Ibu bisa kasih besar lagi ke Ibu, kami tidak bisa melihat ini, cicak dulu tidak bisa melihatnya. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah Ibu, Oh iya ya, sudah Ibu, sudah. Christina terlalu tipu-tipu Ibu. Sepertinya Saya punya mata, Christina bukan harus seperti kau punya mata, menggunakan Rosvita. kacamata. Maaf, Ibu Guru. Bagaimana, Eti? Saya mau tanya. Iya, silahkan. Coba Ibu Guru kasih ini dulu Kak, yang lembar kerja kelompok ini kasih. Karena saya tidak begitu lihat terlalu jelas Ibu Guru. Jadi coba Ibu Guru kasih dia warna hitam Kak supaya lebih jelas. Kasih warna hitam bagaimana ini? Itu sudah Ya. hitam, Ibu. Eti penglihatannya Baik, masih baik Bu. kok. Oke, karena Sudah saya pakai jelas, kacamata toh? Ibu Guru. Ya, oke, terima kasih banyak Oke, sudah silakan jelas. kerja dalam kelompok anak-anak. Setelah itu kita akan mempresentasikannya, kita tunggu 15 menit lagi. Ya, Ibu. Ya Bu. Christina nyontek Bu. Christina, tolong bekerja dalam kelompokmu ya. Ibu, saya sudah bekerja dalam kelompok dengan hati yang jujur, tapi Rosvita itu tidak tahu, mungkin karena saya dekat dengan Ayang Beb, jadi dia tidak mau. Ibu. Astaga. Tolong fokus untuk mengerjakan tugas ya anak-anak. Aduh, panas sekali. Jika terjadi kebingungan atau kekeliruan, bisa kalian tanyakan kepada ibu ya. Iya, Ibu. Mau tanya Ibu. Bagaimana, Yulin? Ibu, kami kan diskusi di kelompok, tapi kami tetap kerja di LKPD masing-masing, Kak? Buatnya satu saja, intinya kalian menuliskan nama anggota kelompok di bagian atas, di bagian identitas ini ya. Iya, Ibu. Tadi saya kelompok dengan siapa, Ibu? Terima kasih. Makanya dengar Christina. Mata jang ila ala. Kristina Kita lagi cari tadi tempat buka duduk. kelompok Lagi dengan mondar-mandir terus. Hasrul dan Orpa ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Orpa. Saya bisa sebut. Demi Tuhan. Terima kasih. Apa yang memberkatiku hari ini. Nanti Ibu Kiki yang ini presentasi. Suara agak ini soalnya teriak-teriak kemarin. Hasrul moderator. Oke. Kita tunggu sebentar lagi ya supaya semua menyelesaikan tugasnya. Iya, Ibu. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Presentasi pakai undi, Ibu. Ya, nanti Ibu akan membuat sebuah undian supaya tidak ada Setelah di antara kita. di antara kalian. Ibu bisa tanya ke Bagaimana, Gordi? Ibu di soal nomor 3 itu Ibu, bagaimana kami buat rumusan masalah? Satu saja kah atau bisa lebih? Satu saja cukup, atau kalau mau lebih dari satu juga tidak masalah. Tergantung kalian, intinya kalian dapat menemukan solusi dari rumusan masalah yang Ya, Ibu. kalian sampaikan di situ ya. Ya Bu. Iya, Ibu. Apakah sudah selesai?
Atau ada yang masih mengerjakan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Belum, Bu. Oh ya, kalau belum kita menunggu teman-teman yang lain selesai baru kita presentasikan ya, jangan terburu-buru. Ya, Ibu. Kristina, jangan bawa ayam ke sekolah. Demi Tuhan, Gordi, saya tidak bawa ya, Gordi. Kok jangan sampai pulang jalan sendiri. Kristina judi ayam, Ibu. Tolong jangan bawa-bawa masalah dari rumah sampai ke sekolah ya. Ya, Bu. Maaf, Bu. Masalah tidak sengaja tersangkut di tas, jadi makanya ke bawa ke sekolah, Ibu. Astaga. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk presentasinya tidak ditunjuk ya, tapi Ibu akan buat sebuah game begitu. Jadi nama gamenya itu Boom 3. Jadi nanti begini anak-anak, kita akan berhitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalian berhitung, kemudian kalau sampai pada angka 3 dan kelipatan angka 3, kalian tidak boleh menyebutkan angka 3-nya atau angka kelipatan 3 dari 3 itu. Kalian akan mengganti 3, 6, 9, dan seterusnya itu dengan kata boom. Paham kok anak-anak? Bu. Ya, Bu. Kalau paham, nanti kita coba ya. Kalau saya menyebutkan namanya, silahkan disebutkan angka. Misalnya saya sebutkan Kristina sebut angka 1, kemudian saya sebut lagi siapa, sebut angka selanjutnya. Tapi kalau sampai di angka 3 dan kelipatan angka 3, diganti dengan kata boom. Tapi kalau ada yang salah menyebutkan, berarti kelompoknya yang akan mempresentasikan hasil diskusi ya. Oke, bisa mengerti anak-anak? Saya belum mengerti, saya baru masuk lagi. Oke, jadi begini Tarsi, Bisa, kita akan melakukan game, nama gamenya itu Boom 3. Jadi kita akan berhitung mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika angka 3, kemudian angka kelipatan 3 seperti 6, 9, dan seterusnya, tidak boleh disebutkan. Kalian hanya menyebutkan dengan kata boom. Kalau kalian salah, berarti kelompok kalian yang akan mempresentasikan hasil kerjanya terlebih dahulu ya. Bisa paham Bu, Oke, anak-anak? siap, Ibu. Oke, jadi saya sebutkan namanya, dia sebutkan angkanya ya. Oke, tapi kita lakukan dengan cepat begitu ya. Oke, Bu. Oke, kita mulai dari Hasrul, buka mic lah Hasrul. Eti juga Eti. baiknya Sebut nama Ibu, diangkatnya Kak. anak-anak. Tidak, Ibu sebut nama, kita sebut angka. Nanti Itu maksud saya saya. sebutkan namanya, Ya, sebut nama anak-anak Ibu. menyebutkan angkanya ya. Eti, buka kop mic Kak Eti. Oke, kita mulai dari Yuliana, 1, Eti, 2, Gordi, Orpa, Orpa, 5. berarti saya. Gimana sih? Saya tidak mau presentasi. Kalau begitu, Bam. Orpa dan teman-teman yang akan mempresentasikan diskusinya pada siang hari ini ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Orpa. Kelompoknya Ayo. Saya Orpa dengan Tarsi. Hah?
Kelompok 3. Tarsi deng saya, tiga. tolong Christina. Kelompok Weh. 2 itu ada Orpa, Christina, dan Hasrul ya anak-anak. Oh. Jadi Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya mau ini ya. Yang penting kamu dua itu salah satu saya tentukan yang baca ya baca. Begitu ya. Sabar teman-teman. Kak. Hasrul, sabar Kak Hasrul. Sebelum buka kita punya PowerPoint tadi lah. Oh iya. Silakan buka. Oke. Kamu dua. Wis. Orpra, Sudah. jangan terlalu diam Orpra. Sudah kok? Sudah guys. Oke, baik. Terima kasih atas sanksi yang kami dapatkan. Ya, memang sanksi yang kami dapatkan. Iya, lanjut Ya, Pak. silakan. Lanjut Hasrul, jangan pedulikan Tarsi. Jadi, Wih, keras. untuk Ibu Sek yang bertugas untuk membacakan hasil, saya persilakan saya persilakan. Ya, mohon maaf saya ini kan biasa main gila dengan teman Jawa, ini biasa panggil ibu. Kan mereka sudah ada calon-calon begitu, jadi saya biasa panggil dia ibu. Ih, Hasrul kamu Dimengerti, tahu sudah dimengerti. ya. Saya malu deh. Jadi, oke. Untuk Jawa, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Teman terima Jawa, kasih silakan, atas teman kesempatan Jawa. yang diberikan. Nanti kita setengah-setengah ya Orpra ya. Sini banyak loh. Iya, Ibu Christine. Ada 2 memang. Jadi saya 1, kamu yang 2. Oke? Oke, silakan Ibu Oke. teman Jawa. Terima kasih Pak Saudaraku Hasrul Nimus ya. Saya panggil dia Pak karena dia kayak Pak penghulu gitu ya. Oke. Nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang video yang Hasrul tadi ini kita kan tonton sudah ya. seperti dengan bapak-bapak, jadi Ya, Terus jadi saya panggil lanjut dulu Eti, kok diam situ. Nah, pertanyaan yang pertama, masalah dari penyebab masalah dalam teks eksplanasi di atas. Jadi teksnya itu jawabannya adalah setelah nonton videonya tadi, curah hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang lama, alam dan tindakan manusia, begitu ya. Terus yang kedua, identifikasi hubungan sebab akibat. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa? Jawabannya, banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai, DAS. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebabnya, penyebab alami banjir adalah erosi dan erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir juga karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Oke, yang ketiga, buatlah rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu, bagaimana jika mengantisipasi agar tidak terjadinya banjir? Ya, kemukakan solusi dari rumusan masalah. Ya, solusinya itu jangan membuang sampah ke sungai dan selokan. Yang kedua, hindari membuat bangunan di pinggir sungai, terhanyut. Yang ketiga, tebang pilih dan reboisasi. Jadi tebang pilih reboisasi, jangan tebang terus biarkan. Yang keempat, memperbanyak lahan terbuka hijau, jangan warna pink. Yang kelima, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Ya, yang identifikasi teks yang kedua juga kah? Iya. Oke, Orpra, silakan teman saya Orpra yang cantik. Ya, baik, terima kasih. Saya melanjutkan di hasil presentasi kami yang kedua tentang sampah. Membuang sampah sembarangan. Nah, yang pertama masalah dan penyebab masalah dalam teks eksplanasi, jawabannya adalah masalah penyebabnya yaitu malas membersihkan lingkungan. Yang soalnya yang kedua, identifikasi hubungan sebab akibat. Jawabannya adalah
sampah mulanya terlihat seperti masalah sepele di sekitar kita. Namun jika dibiarkan, sampah tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar. Contohnya menjadi sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Nah, sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan mendatangkan penyakit. Soalnya yang ketiga, buatlah rumusan masalah. Jawabannya adalah bagaimana cara mengatasi masalah sampah tersebut. Soalnya yang keempat, solusi dari rumusan masalah tersebut adalah permasalahan sampah dapat diatasi dengan kesadaran dari masing-masing masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman, dan sampah anorganik dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Baik, itu hasil presentasi dari kami, kelompok kami. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih untuk teman berdua. Nah, setelah mendengar hasil yang sudah kami buat, mungkin ada teman-teman kelompok lain, adik-adik kelompok lain yang mau bertanya, sanggahan atau apapun, kami persilakan. Asrul mau tanya. Wow. Ya, dan ibu teman Jawa dengan ini salah satu, tolong ditulis ya pertanyaannya supaya kita bisa jawab. Siap, Besti. Nah, silakan teman siapa yang tadi mau tanya tadi? Teman yang tidak tahu diri, Rosvita namanya. Oh iya, silakan. Tanya tebang pilih itu apa? Saya mau Apa? tanya itu. Pilih? Oh, tebang Tebang pilih. Nah, Iya. saya jelaskan ke Pak Hasrul. Hasrul, Pak Penghulu, saya jelaskan. Saya ke mau Pak tanya Penghulu. reboisasi itu apa, biar jelaskan sekalian. Silakan teman, lanjut. Langsung jawab saja. Jadi tebang pilih itu artinya kita baru saya cari dulu. Tebang Saya bisa dan bantu. Kamu saya hilang ya, kamu saya. Ya, Tebang jadi pilih kita tebang itu- pilih itu artinya nanti baru diperbaiki sama Ibu Febrianti ya, teman-teman. Kalau saya, ini menurut saya sebagai seorang siswa yang kecil gitu kan. Jadi tebang pilih itu artinya ketika kita sudah tebang, kita ambil bahannya, terus kita kembalikan tanam lagi begitu. Ya tidak Ibu Febrianti, benar atau salah? Ya, Kristina. Salah. Benar. Salah. Bang Pil, Ya, jadi tebang, Oke. kita tebang kan, pohonnya ditebang, kita gunakan, terus kita tanam Tebang lagi. tapi begitu. pilih-pilih. Ya, pilih-pilih lah, janganlah semua kau sikat semua. Seperti pelaku utama maksud saya. Pelaku utama dalam penebangan liar itu kan tidak baik gitu kan. Jadi ketika dia menebang kan dia tidak pilih-pilih, semuanya ditebang. Ketika banjir ya bingung dia kan. Jadi tebang pilih itu artinya pilih-pilih aja satu atau dua begitu. Jangan semuanya disikat habis begitu. Terus setelah ditebang ditanam ulang gitu. Ditanam ulang gitu Pak Ayang Gordia. Aduh kamu kalau tanya aku gemetar ya pengen panggil Ya, terima kasih Ibu Christine. Tapi untuk Ibu Christine jelaskan tadi. Saya pikir tebang pilih itu setelah ditebang dipilih lagi di Oh, bawah. tidak pilih-pilih. Oke. Seperti kamu pilih-pilih kekasih. Jadi tebang pilih. Kristina, Iya. Misalkan ini saya tadi- juga sambil cari di Google toh. misalkan Saya tebang kan pilih. menjawab sesuai dengan saya punya kemampuan sebagai seorang siswa gitu kan. Jadi kalau apa ya Ibu Febrianti mungkin bisa Rosvita, menambahkan. kalau Ibu Rosvita Iya. bisa cari di Google aja tanya lah. Itu curang Tidak, sebenarnya kita itu bisa sudah tahu. tanya.
Oke, Kan Pak. Ibu Rosita sudah tahu. Kenapa Ibu Rosita tanya Pak belum lagi? tahu, Biar saya yang sambil tanya. mencari. Bang Besti, pilih. Besti, Iya, hasil begini. baca Besti. Anak-anak, Oke, semuanya ada sambil alih. perdebatan lanjutan, saya langsung menjelaskan ya supaya tidak Oke. ada kekeliruan di antara Di kita. antara kita. Oke, jadi tebang pilih yang dimaksudkan itu anak-anak ialah untuk menebang pohon atau apapun itu dengan memilih yang terbaik. Kemudian kita tidak menebang semuanya ya, jadi kita meninggalkan yang lain untuk biarkan dia hidup supaya dia bisa menjadi sumber apalah nama itu, sumber kehidupan bagi kita juga begitu ya. Jadi bisa dipahami kok? Bisa Ibu. Oke, kemudian tadi ada yang bertanya tentang reboisasi. Jadi reboisasi itu adalah upaya untuk penanaman kembali pohon-pohon yang sudah ditebang begitu. Jadi kita jangan hanya tebang saja, tapi kita juga menanam lagi sebagai cadangan ke depan. Jadi kira-kira demikian ya anak-anak. Begitu Ayang Gordi, kau dengar Siap kau Ibu, tebang, sudah paham Ibu. tanam pulang. Kalau mau meninggalkan saya, tanam pulang cintanya itu loh. Oh iya, paham Ibu, Bu paham. Guru, saya mau tanya lagi teman-teman yang ini hari presentasi. Gimana? Teman-teman, kamu buang sampah sesuai dengan yang kamu hasil kerja aku tidak. Betul kamu buang sampah pada tempatnya. Iya Ibu. Kristina, tadi dia buang kulit permen di halaman. Jadi tidak Demi boleh seperti Tuhan. itu ya, harus membuang sampah. Saya pada bersumpah. Kalau tempat saya adalah yang seorang pahlawan sampah, Ibu. disediakan. Selama ini saya tuh menyembunyikan identitas saya, Ibu. Kalau saya adalah seorang hero. Oke, jadi terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya mewakili teman-teman yang lain. Jadi kiranya pelajaran kita hari ini dia dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita juga ya. Jadi menyadarkan kita bahwa buang sampah sembarang itu adalah perbuatan yang salah. Jadi kita harus hidup dengan menjaga lingkungan di sekitar kita. Bisa paham tuh anak-anak? Bisa Ibu. Oke, jadi untuk hari ini, pembelajaran hari ini kalian sudah luar biasa, kalian dapat memahami apa yang disampaikan oleh Ibu dengan baik ya. Jadi Ya, di akhir pembelajaran ini, Ibu mau kasih tugas tolong Bu. dicatat tugasnya. Siap Bu. Oke, jadi Ibu minta kalian nanti membuat sebuah teks eksplanasi tentang fenomena sosial yang pernah terjadi di sekitar kalian ya. Buat teksnya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Bisa dipahami toh? Bisa Ibu Guru. Oke, kalau bisa dipahami, Ibu minta Roswita pimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Oke. Ibu dan teman-teman, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya akan pimpin doa secara Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami sudah belajar bahasa Indonesia dengan baik dan senang. Terima kasih untuk kegembiraan, untuk kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon Engkau memberikan berkat untuk Ibu guru kami, Ibu Lisa, untuk kami semua yang belajar bahasa Indonesia. Semoga apa yang kami pelajari hari ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu, boleh berguna bagi kehidupan kami, berguna bagi persahabatan kami, untuk nusa dan bangsa, juga untuk kemuliaan nama-Mu di atas muka bumi ini. Berkati semua harapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Terima Amin. kasih banyak Roswita. Jadi Sama-sama, anak-anak, Ibu. pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat Iya, siang. Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya, Ibu, terima Selamat siang, kasih. Ibu.